إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Ya, tidak akan mungkin cahaya itu masuk ke dalam hati yang ada kotorannya kan, walaupun itu tidak sengaja. Jadi bagi bapak-bapak yang tidak ngerti ngafal Quran, maksudnya yang berkomentar tentang kok ngafal Quran itu lebih, karena patang ada kasus kan, kasus viral itu, yang viral. Iya, kasus viral ketika ada santri yang ngafal Quran, lalu ia berada di antrian vaksin, lalu ketika ada musik mereka menutup telinga mereka. Karena mereka ingin jaga hafalan, karena menjaga hafalan itu susah. Kalau jihad mendengar musik? Enggak. Sejak kapan? Sejaknya mungkin sejak menghafal. Sejak di mana ya? Sejak menghafal musik. Karena memang mungkin karena bapak-bapak yang kemarin komentar buruk terhadap orang yang menghafal Quran, karena bapak-bapak tidak menghafal. Karena bapak-bapak tidak menghafal Quran dan tidak merasakan betapa susahnya menjaga hafalan. Ustaz dulu pernah terlepas dari kita berbicara tentang apakah musik itu haram atau tidak, terlepas dari itu, namun itu berpengaruh. Ustaz dulu ketika di Mandu Payakumbuh kan ada anak murid, Ustaz tidak bisa, ada Ustaz kejadian kalau ngafal orang yang suka musik itu tidak pernah ngafal Quran. Ustaz, bahkan Ustaz ketika itu bersumpah, wallahi tak bisa kalian ngafal Quran 30 juz deh. 30 juz kalau engkau masih suka musik, kalau dalam proses ngafal dan engkau suka musik, tak akan bisa ngafal Quran loh Ustaz. Waktu itu nyemberang. Mungkin Ustaz antang cobalah, bisa enggak antang menghafal 30 juz kata Ustaz. Dan engkau suka musik, enggak bisa deh. Karena memang enggak bisa. Ustaz pernah ngafal Quran dulu kan. Kalau di Mesir itu kan kita ngafal Quran pernah ngafal Quran itu sehari itu biasanya harus 3 halaman, sehari itu 3 halaman, gitu kan. Karena ngafal Quran itu juga dipengaruhi oleh suasana hati. Kalau hati sedang dekat ya Allah, pasti mudah ngafal Quran. Kalau hati jauh dari Allah, pasti susah ngafal Quran. Ustaz pernah kalau sedang daki-daki, sedang jadi orang elok mana kan? Siang tu, sedang jadi orang elok mana? Bahkan sehari itu bisa 5 halaman, 7 halaman, 8 halaman gitu kan ngafal Quran kan? Tapi pernah sekali Ustaz pernah kan dengan musik, cuba kan? Cuba memang ketika itu cuba dengan musik. Karena ketika itu sedang galau-galau kan, musik yang sedang ada nasyid cinta lah. Awak kan ketika itu sedang bucin sedang bucin, nantikan ia di batas waktu sabar, lalu dengan musik itu supaya sabar jadi orang jomblo kan, akhirnya ketika itu memang tidak ngafal Ustaz. Bukan dengan musik selantarnya, serius itu tidak ngafal Ustaz. Dengan musik sehari itu Ustaz itu hampir seminggu nak ngafal. Tidak ada tambah hafalan, biasanya nambah hafalan tadi. Ketika itu tidak ada nambah hafalan. Mungkin bagi bapak ibu yang mendengar, nak rasakan masa gara-gara itu saja, iya. Tapi yuk, gitu. Gara-gara karena Ustaz rasa maksiat yang lain ada. Dan ketika itu Ustaz suka dengan musik. Ketika dengan musik pasti engkau dilalaikan ngafal Quran. Untuk itu pernah kan siapa Sofyan Ibnu Uyainah atau Sofyan Ats-Tsauri yang mengatakan saya terhalang untuk melakukan sholat malam berapa bulan? Beberapa hari, 3 bulan. Saya terhalang melakukan sholat malam selama 3 bulan karena satu maksiat kecil. Iya kan? Saya terhalang saya terhalang melakukan salat malam dikarenakan satu maksiat kecil.
maksiat itu akan menghalangi kita dalam beribadah, walaupun kita terlepaslah dari perkara apakah musik itu haram atau tidak. Yang jelas ketika engkau ngafal Quran susah untuk dengar musik, ketika engkau dengar musik susah untuk ngafal Quran. Yakinlah, atau kalau mau buktikan silakan. Kalau saya bisa ngafal Quran, Ustaz, saya suka musik, coba untuk ngafal 30 juz. 30 juz, dalam proses ngafal 30 juz, ngafal Quran, dan antum suka musik, susah itu. Nah, kita seperti itu. Yang jelas Ustaz, kalau menurut dia berdasarkan pengalaman pribadi, awak tuh akan sering mengucapkan atau memikirkan apa yang sering awak dengar. Iya. Dulu jujur ya Ustaz, dulu mungkin bisa dikatakan bohong lah orang yang mengatakan ini tuh tidak suka musik. Iya. Orang mengatakan, oh tidak suka musik. Tidak suka musik. Itu mungkin mustahil gitu. Semua orang pasti suka musik. Termasuk dia dulu suka musik. Dia dulu Ustaz, waktu awal-awal masa-masa pubertas, itu HP itu sih tuh DJ sih. DJ? HP itu full DJ sih. Jadi setiap sore itu setelah sholat, setelah sholat tuh dia tuh buka HP, putar musik, sambungkan ke speaker rumah. Jadi DJ itu kancang. Abiku berhenti itu pas aku jam 6 maghrib. Bunyi sepanjang hari bunyi sampai maghrib tuh bunyi. Itu kalau ndak ada sekiranya maghrib mungkin lanjut terus aku musik. Dan memang kalau ketika waktu dengar musik akhirnya setiap sampai di mana ada tuh pasti semuanya berhubungan dengan musik. Ketika jalan yang dikeluarkan mengucapkan musik. Ketika ada cewanda, ketika jalan-jalan sambil nyanyi kan, karena awak sering mendengar itu kan. Begitupun mungkin sebaliknya Ustaz, ketika kita tuh berusaha untuk menghafal Quran, selalu mengulang Al-Quran, alhamdulillah di mana saja pun kita pun akan mengulang Quran. Jadi jihad pun bawa Quran ternyata. Kadang-kadang kan dalam perjalanan pakai Honda kan ke sekolah, itu kerjaan. Tapi kalau suka musik pasti musik, gitu kan? Karena tingkatan keimanan orang beda, gitu ya. Tingkatan keimanan orang beda, tingkatan ibadah orang pun berbeda. Keimanan itu akan bertambah jika ibadah bagus kan. Nah, dan makin tinggi keimanan seseorang, ia makin sensitif dengan dosa. Misalnya orang yang hanya beragama biasa saja, mereka melakukan hal-hal yang biasa saja, misalnya buka aurat dia santai, Misalnya laki-laki dia pakai celana kecil, celana ketek, maksudnya celana ketek, celana boxer, celana bola, ini santai saja. Ada tingkatan keimanan di atas itu. Ada tingkatan keimanan orang, ada yang meninggalkan haram-haram. Yang haram-haram tak ada yang lakukan dok. Gitu kan? Ada tingkatan selanjutnya. Nyo tidak melakukan yang makruh-makruh. Contoh yang makruh. Nyo nak merokok deh. Nak merokok. Terus nyo ndak apa leh? Yang makruh apa? Makruh banyak lah yang makruh-makruh kan. Pokoknya yang makruh-makruhnya tinggal. Ada loh tingkatan selanjutnya. Pertamanya meninggalkan yang haram, yang kedua dia meninggalkan yang makruh. Pokoknya tidak melakukan yang makruh. Yang ketiga, awak terrisiko lah. Meninggalkan yang haram dan haram kadang-kadang terlakukan juga kan. Iya. Apalagi naik tingkatan kedua, meninggalkan yang makruh. Yang ketiga, ada tingkatan kedua. Itu dalam ilmu, saya dulu pernah belajar tasawuf tuh dia. Sorry ya. Belajar tasawuf itu tingkatan di kuliah kan, di kuliah kan belajar tasawuf. Enggak, di kuliah S2. Ini enggak dulu kan ada tingkatan tasawuf ya. Tapi ini memang ada tingkatan-tingkatannya juga. Ada orang yang meninggalkan haram, ada orang meninggalkan yang lah sampainya derajat kok nanya ke derajat selanjutnya meninggalkan yang makruh. Lah bisanya derajat kok nanya derajat selanjutnya. Derajat selanjutnya dia meninggalkan yang subhat. Kok halal atau haram kan? Halal kalau tinggal je lah. Kalau enggak jelek tinggal je lah. Gitu kan? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya tidak sangat mudah dalam bersikap itu. Kalau aku tidak tahu halal atau haram, ikut halal atau haram, udah tinggal je lah, selesai. Meninggalkan yang subhat.
tingkatan selanjutnya meninggalkan yang boleh. Masya Allah. Meninggalkan yang boleh maksudnya hanya Sesuatu mungkin sesuatu hal di dunia dibolehkan, namun melalaikan. itulah. Seperti main game gitu. Main game kan boleh kan? Game. Main game boleh, tapi yang tinggal. Atau misalnya musik, anggaplah subhat kan? Tinggal. Ya, musik subhat, tak halal atau tak haram, udah tinggalkan. Maka disitulah sensitivitas orang yang keimanannya itu tinggi. Makanya orang-orang yang mereka menghafal Quran, yang Al-Quran harus setiap hari ada di dalam diri mereka. Al-Quran kok kalau bagi orang menghafal Quran ditinggal sehari itu bahaya kok. Nggak bisa. Maka ketika hidup mereka adalah dengan menghafal, membaca Al-Quran satu juz satu hari dengan murojaah, mereka akan sangat sensitif dengan musik. Makanya maklum mereka itu kemarin tutup telinga. Iya, tutup telinga. Bukankah, dan mereka menghormati sebenarnya kan? Menghormati nak orang yang tutup telinganya dia. Ya, Menghormati orang semua kan suka musik. ya. Mereka yang udah menghormati, tapi mereka terhadap diri mereka Sendiri. Panjang tentang musik. Cuma dia. Coba kita tes hafalannya ya. Tes hafalan. Bismillah. Masyaallah. Kini ngapal juz Juz 2. 1, 2, 1, juz 32. Bismillah. Kita coba tes hafalan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata anak. Kita tes juz 2. Apa ya? Nazan. Bismillah. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Nah, cukup. Ada yang hafal? Masya Allah. Suara Ustaz lancar deh. Suaranya bagus. Patik kagum kan dia. Astaga. Kok calon suami idaman, Masya Allah.